gabut aja gitu loh, gabut. Kita bingung mau demo siapa lagi. Soalnya Ahok udah kagak ada nyalon-nyalonin, baru-baru nyalon gubernur lagi, nyalon presiden juga kagak. Hola netizen yang tercinta, persaudaraan alumni 212 menolak secara tegas konser Coldplay yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Bahkan mereka secara terang-terangan mengaku siap akan menggelar demo besar-besaran kembali jika konser band asal Inggris tersebut tetap digelar. Sikap PA212 yang berusaha ingin menggagalkan konser Coldplay di Indonesia tersebut menuai banyak kritik dari netizen yang maha benar. Terlebih, ini merupakan pertama kalinya Coldplay konser di Indonesia. Novel Bamukmin selaku Wasekjen PA212 secara tegas pihaknya akan siap menggelar demo besar-besaran jika konser Coldplay tetap diselenggarakan. Dia mengatakan bahwa siap mengarahkan massa untuk berdemo hingga mengepung bandara ketika kedatangan Coldplay jika panitia tetap bersikeras untuk tetap menggelar konser tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mohon maaf nih sebelumnya ya, hubungannya Coldplay sama LGBT apa? Sekarang gini ya, Coldplay kan ke Indonesia ngapain? Mau nyanyi, ya kan? Nyanyi. Hubungannya sama LGBT apa? Kalau cuman perkara LGBT si Coldplay kagak boleh manggung di Indonesia, kenapa nggak sekalian aja pendukung LGBT yang ada di Indonesia ini pindah negara? Nggak usah Coldplay-nya doang gitu. Kan dengan kita menonton Coldplay bukan berarti kita mendukung LGBT gitu kan. Kita hanya nonton, kita ngefans, kita suka sama lagu-lagunya, kita sing along, dan ingin merasakan experience nonton konser Coldplay. Biarkanlah si Coldplay dengan ideologinya dia sendiri, kan kita juga nggak bakal ikut-ikutan gitu. Semenjak nonton Coldplay aku jadi ingin mendukung LGBT, kan nggak bakal kayak gitu orang-orang. Aku suka Coldplay banget, kayaknya mulai hari ini aku mau ateis deh. Kan gak gitu. Si Coldplay nyanyi doang ntar. Kayak gini nih. Lights will guide you home. Kan gitu. Nggak yang lights will guide you to LGBT gitu. Kan enggak. Suka heran deh, bikin gue nyap-nyap aja. Ini aja deg-degannya belum kelar-kelar nih, belum war tiket. Udah ada aja nih yang begini nih. Habib Jafar aja nonton, katanya mau nonton Coldplay. Ngapa-apa kan berarti kalau begitu. Cuman mau lihat, pengen ngerasain experience. Habib aja pengen ngerasain experience nonton Coldplay loh. Emosi gue kalau begini. Akhirnya dapat panggung yang pas buat bisa muncul lagi. Tolak konser Coldplay, alumni 212 ancam gelar aksi besar. Ya emang apa ancamannya kalau bukan demo. Tolak konser Coldplay dengan alasan mereka dukung LGBT dan ateis. Ngomongin tentang ateis, Jennie Blackpink juga ateis. Berdasarkan penelusuran Banyumas terkini, informasi mengenai Coldplay dukung LGBT tidak dapat dipastikan kebenarannya. Nah, oposisi parlemen di Malaysia nih Nasruddin Hasan juga minta konsernya tuh dibatalin sebelumnya. Karena ngelihat Chris Martin ini megang bendera Pride pada konser di London tahun 2019 silam. Nah, pihak Coldplay sendiri itu nggak ngasih konfirmasi perihal terkait mereka ngedukung LGBT ini. Nah, untuk itu menjadi perhatian bahwa informasi mengenai Coldplay dukung LGBT nggak bisa ditelan mentah-mentah. Karena di sini kita tahu Coldplay itu tuh memang band yang dia itu peduli banget sama yang namanya hak asasi manusia. No comment sih ya kalau udah berbau agama gitu. Cuman ya gue kalau punya duit juga tetap nonton kok. Ya kalau menurut gue sih gimana ya, mau dia pendukung atau enggak, ya itu haknya mereka. Yang terpenting mereka nggak membawa itu ke Indonesia. Karena sebelum konser mereka itu udah pasti tahu Indonesia itu kayak gimana. Dan seluruh dunia ini tahu kalau Indonesia itu penganut agama Islam terbanyak di dunia. Apa-apa demo, ngancamnya demo. Udah lama sih ya nggak ngadain demo. Waktu bestie kalian kena kasus perkosa santri-santri itu, nggak ada tuh kalian demo-demo diem-diem baik. Presiden Jokowi berapa kali ngajuin untuk perampasan harta
pejabat-pejabat yang terkena kasus korupsi dan ditolak berkali-kali juga sama DPR, nggak digubris sama sekali. Lu pada kagak demo-demo tuh hal-hal yang begitu, katanya peduli sama Indonesia, peduli sama negara. Kalau semua disangkut pautin sama agama, ya susah atuh. Kalian juga pengguna media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, dan sebagainya, dimana yang punya itu juga pendukung LGBT. Tapi tetep kan kalian juga pakai. Kita nonton Coldplay bukan berarti kita langsung pulang dari sana langsung suka sesama jenis gitu, langsung menjadi LGBT gitu, yang tadinya maco akhirnya jadi melehoy gitu. Enggak ada hubungannya. Padahal kalau mau dilihat soal praktik LGBT itu nggak mesti harus jauh-jauh pakai Coldplay segala macam gitu. Di pesantren-pesantren kita ini di Indonesia ini ya, nggak semua, tapi banyak. Sering kok terjadi praktik LGBT di sana, sodom menyodomi gitu. Banyak banget kejadian. Nggak semua ya, nggak semua gitu. Ada yang sesama muridnya yang laki-laki saling tusuk-tusuk, ada yang seniornya sama juniornya, ada yang ustadznya sama santrinya gitu. Itu nggak mesti jauh-jauh harus ke Coldplay segala macam. Kalau praktik LGBT itu banyak di Indonesia ini gitu. Makanya kalau kita mau lihat praktik LGBT ya di depan mata kita itu banyak gitu, nggak mesti harus ada Coldplay gitu. Top, keren, lanjutkan. Konser Coldplay bakal terancam batal digelar di Indonesia, teman-teman ya. Jadi ini bermula dari pernyataan seorang wasekjen PA 212 yang bernama Novel Bamukmin, yang terang-terangan mereka dengan tegas menolak kedatangan Coldplay ke Indonesia untuk menggelar konser. Alasannya ada dua, teman-teman. Menurut mereka Coldplay adalah pendukung LGBT, dan yang kedua ialah mereka adalah ateis ya. Jadi menurut mereka ada personel dari Coldplay yang terang-terangan itu adalah LGBT, dan dua hal ini dilarang untuk ada di Indonesia. Jadi gak hanya sampai di situ, teman-teman ya, gak hanya sampai di situ, tetapi pernyataan mereka akan mengadakan demo besar-besaran apabila pemerintah setempat tidak meng-cancel ya. Apabila Coldplay tetap diizinkan untuk menggelar konser di GBK pada bulan November mendatang, maka mereka akan menggerakkan massa sebanyak mungkin untuk mengadakan demo. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa kelompok 212 ini adalah kelompok yang radikal sekali ya, kelompok yang intoleran ya. Kita tahu dari rekam jejak digital mereka ya, dan tentunya ini sangat membahayakan sekali ya untuk keamanan dari orang-orang yang hadir di konser tersebut pada November mendatang ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh kelompok 212 ini, teman-teman ya, kelompok radikal ini ya. Dan ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah pusat ya, pemerintah setempat, apakah akan meng-cancel kedatangan Coldplay karena hal ini, atau mereka menganggap bahwa ini hanya sebuah ancaman biasa. Tetapi terlepas daripada ini adalah sebuah ancaman atau tidak ya, tapi ini tentunya harus juga dipertimbangkan oleh mereka, teman-teman ya, dengan bijak supaya keputusannya tidak merugikan ya masyarakat Indonesia atau orang-orang yang hadir pada konser pada bulan November mendatang. Pasti tentunya banyak sekali akan hadir, dan ini akan memicu kericuhan apabila demo besar-besaran ini sampai benar-benar terjadi ya. Dan tentunya kalau menurutku pribadi ya, seharusnya ini nggak perlu ya, teman-teman ya, karena menurutku pribadi ya, ini kan konteksnya memang adalah konser atau seni atau musik ya, hiburan. Jadi memang kita mengecam tindakan LGBT, tetapi ya bahwasannya mereka datang ke Indonesia kan tidak sedang campaign atau tidak sedang menyuarakan untuk mendukung LGBT, asalkan mereka tidak membawa lambang-lambang atau simbol-simbol LGBT atau bendera-bendera LGBT atau campaign tentang LGBT, menyuarakan LGBT untuk mendukung LGBT ya, kupikir sah-sah saja. Kan mereka juga datang ke Indonesia untuk bernyanyi ya, dan sebagainya ya. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Silahkan komentar di bawah bagaimana menurut kalian tentang hal ini. Apakah memang kalian menganggap ini adalah suatu masalah yang penting, yang serius, atau kalian mempunyai penilaian atau pandangan yang berbeda? Silahkan komentar di bawah, kita akan diskusi, oke? Nyeleneh sih, tapi gue juga kesel. Nih, artikel ini nih, lihat artikel ini. Ya, fanmeet BKPP in Jakarta ditunda. Gue nggak tahu itu ditunda atau dibatalkan. Aturan tanggal 12 kemarin itu war tiket, tapi ditunda guys. Aduh, gila nggak lu? Gila.
Gue masuk ke heran-herannya sama Indonesia. Demen banget ngurusin seksual orang. Dia itu tuh kagak mikir apa ya. Padahal orang Indonesia banyak loh yang transgender, terus banyak yang berkeliaran, masih demen tuh sama si laki sama laki, tapi kenapa yang diboikot tuh orang luar terus? Apa-apa orang luar LGBT, apa-apa orang luar LGBT. Kenapa sih Indonesia kurang kerjaan ya? Sampai segitunya banget sih kamu. Dia itu ke Indonesia mau fan meeting guys, bukan mau ngapa-ngapain. Udah banyak loh aktor Thailand yang kesini. Jangan sampai cuma gara-gara ini Indonesia diboikot, nggak boleh aktor Thailand kesini lagi. Mau emang kejadian yang kemarin ketimpah sama lagi kayak gini? Enggak kan? Tolong dong, jangan apa-apa boikot, apa-apa boikot. Gue tahu kok pasti banyak banget yang mau speak up kejadian yang kemarin, tapi pada nggak ada yang bisa. Tolong dong, itu BKPP jangan ditunda. Tolong udah ACC aja, udah ACC udah kesini. Kalau perlu itu MUI-nya tuh suruh nonton aja, nggak apa-apa. Ayo, gue pengen lihat BKPP, tolong. Udah sih, cukup sekian. Semoga didengar ya guys keluh kesah gue. Sekian, terima gaji. Bukan masalahnya kagak boleh manggung, cuma sebenarnya kita tuh apa ya, gabut aja gitu loh, gabut. Kita bingung mau demo siapa lagi. Soalnya Ahok udah kagak ada nyalonin, boro-boro nyalon gubernur lagi, nyalon presiden juga kagak. Terus Jokowi juga udah mau udahan nih masanya, 2024 udah kagak nyalon lagi, dia kagak bisa. Ya masa kita mau ke Solo? Ya kan nggak mungkin kan, kita dari Monas jalan ke Solo, ngalahin biku yang dari Thailand itu jalan ke Borobudur. Nggak mungkin, soalnya kita nggak mungkin ke Solo ngedemo siapa, ngedemo anaknya Jokowi gitu, takut anaknya Jokowi jadi gubernur. Enggak, makanya saking gabutnya kita, mending kita ngedemo Coldplay ya. Jadi biar kesannya tuh kita tuh nggak bubar gitu loh. Soalnya kan di isu-isunya kita bubar, udah kagak ada lagi tuh tim-tim kita, geng kita. Enggak, padahal masih ada kita. Makanya saking kita biar show up-nya kita tuh biar kagak gabut banget lah ya. Ya kita nyari-nyari, bentar lagi kan Bruno Mars nih ya kan. Bruno Mars kita nggak ada celah. Nah, si Coldplay inilah, mumpung tiketnya mahal, siapa tahu mahal juga karcisnya ya, karcis parkir maksudnya. Tuh, ada lagi, ada aja pokoknya kejadian mah. Pokoknya nggak Indonesia deh kalau nggak des mah, kalau nggak kejadian begini mah, nggak bikin gempar mah. Bener, ada kabar-kabar angin-angin sepoi mengatakan bahwa kalau si Coldplay menyanyi di sini mau didemo, katanya. Lah coba tuh, kan mau nyanyi dia kesini, bukan mau ngebom negara, bukan mau kirim granat. Lah coba tuh, jangan terlalu keruh pikirannya gitu loh. Jangan disatuin antara yang ono sama yang hiburan-hiburan begini. Kan tujuan dia nyanyi, menghibur. Nah yang nonton itu tujuannya adalah menyaksikan penampilan dia, menikmati lagunya, syairnya, musiknya begitu. Nggak ngapa-ngapain. Contoh saya deh nonton Rita Sugiarto, kan gak mungkin ngikutin Rita Sugiarto, kagak. Tiap hari rera, enggak. Cuma nikmatin lagunya, nikmatin syairnya, habis gitu pulang ya udah. Lah apa coba? Tolonglah ya, tolong. Itu juga pada nonton kalau punya duit, kalau kagak ya udah tidur di rumah. Bukono, buset, jauh amat punya pikiran. Bisa nggak? Bikin heran aja. Mohon maaf nih Pak, saya mau nanya. Emang Bapak yang memiliki otoritas ataupun kekuasaan untuk membatalkan konser maupun menutup bandara? Pemerintah dan pihak berwenang, tolong dong ketegasannya ya. Jangan biarkan mereka bertindak sesuka hati. Saya sebagai warga negara Indonesia hanya tunduk kepada peraturan dan keputusan pemerintah, bukan dari ormas-ormas tertentu ya. Oke, mungkin karena alasannya mereka pendukung LGBT, tapi nih Pak, sebagai manusia normal ya, tidak secara otomatis kita juga mendukung LGBT kalau menonton konsernya Coldplay, Pak. Kita masih waras, Pak.
Ya, coba sekali-sekali Bapak dengerin lagu Coldplay ya, karena lagunya mereka itu mengajarkan tentang menghargai perbedaan suku, ras, budaya, bukan mengajarkan tentang ujaran kebencian.